Oke. Penasaran kan kenapa banyak kardus? Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Bagi yang baru pertama kali nonton kanal ini, perkenalkan nama saya Lucky. Saya berprofesi sebagai diplomat dan pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pindahan. Kenapa mengambil tema ini? Karena masa tugas saya di Jerman, tepatnya di KJR Frankfurt, sebentar lagi akan berakhir. Ini makanya banyak kardus di belakang saya nih. Nah, diplomat adalah salah satu profesi yang mengharuskan kita untuk cukup sering berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, wah enak ya, sering pindah-pindah, bisa jalan-jalan, tinggal di luar negeri. Oke, bolehlah. Tapi proses pindahan itu sendiri bisa cukup merepotkan dan melelahkan. Salah satu kegiatan yang lumayan melelahkan secara fisik adalah mengepak barang atau packing. Kita juga harus memikirkan nih, bagaimana kita membawa barang-barang ini ke negara yang kita tuju. Yang harus kita pikirkan itu adalah, pakai perusahaan apa? Apakah mau melalui kargo udara atau kargo laut? Apakah bisa door to door atau hanya door to port? Kalau hanya bisa door to port, kita harus terpaksa urus juga port to door-nya. Ada kemungkinan harus berurusan dengan bea cukai. Dan ini bukan suatu hal yang terjadi hanya satu kali saja. Karena setiap seorang diplomat bertugas ke luar negeri, setidaknya 2 kali harus packing dan mengirim barang, yaitu dari Indonesia ke negara penempatan dan dari negara tersebut kembali ke Indonesia. Ya udahlah, ngapain repot-repot packing kargo segala? Nggak perlu. Cukup bawa koper, naik pesawat, terbang, capcus. Iya, itu sangat bisa. Dan kepada rekan-rekan diplomat saya yang melakukan hal itu, iklan dulu. Ya. Iya Pak, masih nggak ngerti nih apa ya. Jadi kan ini apa, dari 576 nih ya. Nah, Papa. Oke, itu baru urusan packing. Dan tibalah saatnya kita berangkat ke negara penempatan. Jadi berangkat nih dari Indonesia ke negara di mana kita ditugaskan. Setelah tiba, kita diberikan akomodasi sementara oleh kantor selama 2 bulan saja. Sehingga kita harus mencari sendiri tempat tinggal yang akan kita sewa selama bertugas. Kecuali di negara tersebut, kantor perwakilan kita menyediakan rumah dinas. Tapi sebagian kecil sih kantor perwakilan kita yang memiliki dan menyediakan rumah dinas. Selebihnya ya kita cari sendiri, dan mencari rumah atau apartemen untuk disewa selama bertugas itu ya susah-susah, gampang susah-susah. Lokasi oke, harga oke, rumahnya jelek. Rumah oke, harga oke, lokasinya nggak banget. Rumah oke, lokasi oke, harganya mahal. Lalu ada nih yang semuanya oke. Ternyata pemilik rumahnya nggak milih kita untuk tinggal di situ. Sedih kan? Cari lagi bang! Sama halnya dengan kendaraan, kita harus cari sendiri. Karena tidak semua kantor perwakilan menyediakan mobil dinas. Sebenarnya kita tidak diharuskan untuk memiliki mobil, apalagi di negara yang aman, di mana sistem transportasinya juga sudah cukup baik. Selain itu, jika punya anak-anak yang sudah sekolah, kita juga harus mengurus perpindahan sekolah mereka. Yang sering menjadi beban pikiran sebagai orang tua ya, itu adalah jika pindahan terjadi saat anak-anak itu di kelas yang tanggung, seperti kelas 6 SD atau 3 SMP. Jadi saat SD ke SMP, SMP ke SMA, atau mungkin pas SMA ke kuliah. Dan perlu dicatat bahwa sistem pendidikan di negara lain belum tentu sama seperti sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Di Jerman misalnya, SD itu hanya sampai kelas 4. Kelas 5 itu udah pindah sekolah lagi. Nah, peran orang tua di sini sangat penting dalam membantu anak-anak beradaptasi di sekolah baru, di lingkungan baru, kurikulum baru, teman-teman baru, budaya baru. Hal-hal lain yang perlu diurus ya seperti buka rekening bank, asuransi kesehatan, jika punya kendaraan, asuransi kendaraan, dan semua itu mencari rumah, urusan kendaraan, ngurus sekolah anak, perintilan-perintilan lainnya dilakukan di sela-sela di saat kita sudah mulai bekerja secara penuh di perwakilan. Di saat kita sendiri mungkin juga sedang beradaptasi di lingkungan baru, sama seperti anak-anak tadi. Tapi tentunya setiap kantor perwakilan ya beda-beda ya kondisinya. Jika mendapatkan pimpinan yang pengertian, ya kita diberi keluasaan di awal-awal untuk bisa segera settle down dan beban pekerjaan semakin hari semakin meningkat. Tapi ya bisa aja, baru tiba langsung kerja, gaspol!
Eits, jangan lupa, masih ada satu PR lagi. Masih ingat kan kargo yang dikirim dari Indonesia? Nah, nanti harus urus lagi tuh nanti ketibaannya di negara kita bertugas. Lalu pada akhirnya ya settle down juga, sewa rumah udah dapat, anak-anak udah mulai pada sekolah, mungkin sudah punya mobil juga, kita sudah mengenal lingkungan, sudah mengenal banyak orang, dan tak terasa waktu berjalan cukup cepat dan masa tugas kita sudah hampir selesai. Masa tugas diplomat Indonesia itu sekitar 3,5 tahun ya. Dan setelah 3,5 tahun itu, ulang lagi semua prosesnya. Packing lagi, keluar pindahan rumah lagi, mobil dijual, ngurusin perpindahan sekolah anak lagi, semuanya diulang lagi. Jadi, siklus pindahan dialami oleh diplomat Indonesia selama berkarir di Kemlu sampai pensiun. Seru kan? Oke, itulah hal yang dialami, ya tidak semua, tetapi sebagian besar diplomat Indonesia saat setiap kali harus bertugas dan pindah ke luar negeri. Semoga video ini cukup informatif dan bermanfaat. Silahkan subscribe jika belum, dan sampai jumpa lagi. Bentar, kok harus di-packing ya? Berarti ini kemungkinan adalah video terakhir yang saya edit di Jerman. Mungkin ya, nggak tahu. Ya, kita lihat aja deh. Dah.